Saya Muhammad Ahmad. Kami di sini akan mewawancarai kepala TU untuk nama lengkap Ibu. Nama saya adalah Habibah saja, tapi ada sedikit gelar di belakangnya yaitu SEMAP atau Sarjana Ekonomi Magister Administrasi Publik. Yang kedua, kapan dan di mana Ibu lahir? Ibu dilahirkan di Sumeneb tanggal 2 Januari 1972. Jadi sekarang sudah berumur 53 tahun. Apa hobi Ibu di waktu luang? Kalau hobinya ibu ya nyanyi, kalau olahraga itu renang, seperti itu. Karena dulu ibu waktu kecil itu dilahirkan di Kebonagung, dekat Sungai Kebonagung gitu. Jadi senang main di sungai. Apakah Ibu sudah menikah dan berapa jumlah anak Ibu? Ibu menikah sejak tahun 1995 dan anak 3 orang, yaitu cewek, cowok. Salah satunya ada di sini, yaitu di Perpus, kenal sama Bu Fitri. Iya, Bu. Itu anak ibu yang sulung. Yang kedua kerja juga di swasta dan yang ketiga masih SD kelas 2. Siapa sosok yang paling menginspirasi Ibu? Yang paling menginspirasi tentunya adalah anak-anak saya, sehingga saya lebih kuat dan lebih giat lagi untuk bekerja karena mempunyai tanggung jawab yang 3 orang itu untuk membesarkan dan memberi pendidikan yang layak. Itu. Sejak kapan Ibu bekerja sebagai staf tata usaha? Ibu awalnya dulu sebagai PDT ya di Dinas Pendidikan Sumeneb, yaitu di Dikbud dulu namanya, Dikbud bukan Dinas Pendidikan, di timurnya Korpri, tahu kan? Iya, Bu. Nah, ibu dulu sukuan di situ selama 3 tahun, terus 3 kali ikut tes CPNS dan baru dapat tahun 1994 dan ditempatkan di SMA Bluto sebagai staf TU di sana. Dan tahun 1996 mutasi ke SMA 2 sampai sekarang jadi tenaga administrasi di sini. Seperti itu. Apa saja jabatan yang pernah Ibu pegang sebelum menjadi kepala TU? Kalau staf TU itu ya kerjaannya ya di sekitar itu, di lingkungan administrasi. Namun ibu yang paling lama menempati bagian perpustakaan, yaitu sejak tahun 97 sampai 2011. Ibu menjaga itu buku-buku ya sebagai pustakawan di situ bersama Pak Saleh. Dulu waktu itu Pak Saleh masih sukuan, jadi ibu sebagai stafnya Pak Saleh bantu ibu gitu ke perpus. Dan setelah itu jadi bagian kepegawaian dan juga bagian gaji. Setelah itu baru ibu jadi KTU sekitar tahun 2013 jadi KTU. Apa saja tugas utama seorang kepala TU? Tugasnya yaitu sebagai POAK. POAK itu artinya pembimbing ya, terus yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Pembimbing yaitu untuk memberi memberi pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada staf yang ibu pimpin. Itu ada 33 orang staf di sini, staf TU. Itu terdiri dari tenaga administrasi, perpus, juga kopsus dan juga cleaning service dan juga driver mungkin, dan satpam ya, dan penjaga malam. Jadi banyak ya di sini stafnya. Terus organizing yaitu mengorganisasi dan mengkoordinasi seluruh staf, di mana mereka itu berbagai macam pekerjaan dan tugas yang beragam. Kita tetap koordinasi dalam organisasi tenaga administrasi sekolah itu. Dan A-nya itu actuating, itu memberikan baik penilaian terkait dengan absensi dan juga terkait dengan keseharian mereka rajin atau tidaknya gitu ya. Jadi ibu yang menilai mereka.
Dan controlling itu ibu sebagai KTU itu mengontrol pekerjaan mereka, gimana sehari-harinya, apa bagian itu kebersihan, apa bersih atau tidak, bagian satpam itu sudah aman atau tidak, seperti itu. Berarti juga dinilai juga Ibu. Ya, penilaian secara lisan sih. Jadi kalau ada yang melanggar atau pekerjaannya kurang maksimal lah, jadi ibu panggil, nanti diberi buku pembinaan, dicatat di buku pembinaan, itu ada buku pembinaan kalau mau lihat. Dilanjut Ibu. Ya, Apa tantangan terbesar dalam menjalankan tugas ini? sebenarnya semua tugas itu punya resiko ya, dan tentu kita sudah harus bisa mengantisipasi segala resiko yang kita dapatkan nanti di belakangnya. Sebagai KTU, yaitu tugas yang terberat adalah ketika harus berhadapan dengan urusan keluarga dan urusan kedinasan, dimana kita itu harus memilah dan memilih, tentunya harus lebih berat ke kedinasan, karena kita sebagai PNS, sebagai ASN itu sebenarnya sudah dikontrak selama sebelum pensiun, kita harus selama jam kerja harus standby di sini. Namun ya tentunya walau itu adalah dilema bagi kita sebagai PNS, antara misalnya ya seperti sekarang ini ibu kan ibunya ibu, orang tuanya ibu ada di ICU, tapi ibu harus sementara harus di sini, harus menangani pekerjaan yang ada di sekolah ini. Jadi ibu harus bisa membagi waktu antara bagaimana menjaga orang tua ibu yang lagi di rumah sakit dan menjaga stabilitas di sekolah ini, karena bapak kepala sekolah lagi keluar kota. Jadi semua ibu yang handle, termasuk tanda tangan dan digalisir kalau ada permintaan tanda tangan kepala sekolah, ibu yang tanda tangan. Sementara untuk bapak kepala sekolah masih di luar kota. Jadi ya itu tantangan terberat kadang-kadang di situ, antara kepentingan pribadi dan kepentingan sekolah, organisasi gitu. Apa yang Ibu lakukan untuk menjaga kerjasama dengan guru dan staf TU lainnya? Ya, sebagai insan sosial ya, kita memang harus saling sosialisasi dan harus saling menghormati ya antar sesama warga di SMA Negeri 29, baik itu guru, TU, siswa, dan juga termasuk wali siswa dan masyarakat sekitar SMA 29 ini. Ya, pandai-pandainya kita lah bagaimana membawa diri, ya kita harus melayani semua yang membutuhkan pelayanan kita. Ya, namanya itu layanan prima, kita semaksimal mungkin harus melayani yang membutuhkan tenaga kita, juga pikiran kita, dan juga mungkin untuk bagian administrasi tentunya semuanya ibu yang nanti akhirnya berpulang ke ibu semua layanan untuk administrasi. Apa pendapat Ibu tentang peran TU dalam kemajuan sekolah? Ya, kelihatannya ya kalau kalian sendiri ya, kelihatannya kan selama bersekolah di sini peran TU kan kurang berperan ya kelihatannya ya. Iya, Bu. Yang paling berperan mungkin di pandangan kalian itu guru kan. Iya, Bu. Guru takut guru harus ini harus itu. Bodoh guru kan hormat ya. Kalau Iya, untuk Bu. TU kan biasalah, apa ya kira-kira TU seperti itu. Dulu ibu sekolah juga seperti itu waktu SMP SMA. Tapi setelah ibu menjalani jadi tenaga administrasi, ternyata miris sih sebenarnya. Karena memang TU itu dipandang sebelah mata oleh siswa, apalagi kalau sudah lulus tak siapa aja ada tak kenal benih guru raja TU. Tapi sebenarnya kalau sudah mau lulus itu yang dituju pertama kali itu sama teman-teman kalian itu yang alumni, yang mau alumni terutama minta digalisir, minta ini TU, nggak mungkin mau datang ke guru itu, karena semua administrasi terkait dengan syarat kelulusan, syarat mau melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk ikut Polri, TNI itu ya ke TU itu minta digalisir, minta nilai, minta SKL, surat keterangan lulus, minta tanda tangan, keterangan baik, itu akhirnya berpulang ke TU. Jadi ibu sarankan
jangan dipandang sebelah mata lah, sekalipun itu staf yang bagian cleaning service, karena itu juga membantu kalian kan dengan kebersihan, menjaga kebersihannya, dan juga karena kan sebagian dari iman kebersihan itu, jadi tetap dihormati ya walau tidak ngajar gitu. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda saat ini? Ya, belajar sambil berdoa, dan jangan lupa setiap berangkat ke sekolah itu minta restu dari orang tua kalian, terutama ibu, karena semua kelancaran dan kemudahan dan juga kesehatan kalian itu berkat doa dari ibu. Ya, pasti diijabah doa ibu. Apa pesan Ibu untuk siswa-siswi di sekolah ini? Terkait dengan apa itu? Terkait Kan barusan sudah pesannya. Ya pesannya ya seperti itulah, rajin belajar. Jangan suka main itu medsos, ya main tidak apa-apa tapi dibatasi, terutama game online, apalagi judi online, janganlah hindari, kasihan orang tua kalian, karena itu seperti apa namanya ya, ketergantungan nanti kalau nggak main-main itu nanti posang, jadi lebih digiatkan lagi belajarnya, hindari itu HP itu nomor sekian, nomor petolekor gitu. Yang penting kalian itu belajar yang rajin, biar tidak nyesal nanti kalau sudah seperti ibu ini. Ibu yang mikir seandainya ibu lebih rajin lagi dulu belajarnya, mungkin ibu tidak duduk di sini tapi jadi dokter misalnya gitu. Tapi ya alhamdulillah lah, itu namanya kufur nikmat ya, bukan bersyukur. Ini sudah alhamdulillah, semua yang Tuhan Allah berikan ke ibu ya sudah sangat disyukuri ya, Bu. ya disyukuri. Apakah Ibu sebelumnya ingin bercita-cita sebagai guru? Ibu dulu memang awalnya ingin jadi guru. Dulu obsesi ibu itu ada ya seorang guru ya, saya terobsesi sekali dengan Bu Juhaina namanya, guru agama. Kalau ke sekolah itu SMP 1 dulu kan ibu, SMP 1 Semenep, kalau ngajar itu pakai jilbab celana tuh kayak tunik, terus pakai kerudung. Kan dulu udah ada kerudung kan zamannya ibu, ya zaman jahiliyah kayaknya itu. Semua gurunya pakai masih rok mini abu-abu dulu seragamnya, kecuali Bu Juhaina itu. Kok enak bikinnya ibu, kok enak ya jadi guru agama, bisa pakai celana, nggak ribet, simple, terus ngajarnya itu enak, mengeluarkan dalil-dalil, mengeluarkan cerita riwayat Nabi dan lain sebagainya. Pokoknya adem lah kalau Bu Juhaina itu ngajar. Jadi ibu terobsesi dengan beliau, ingin jadi guru agama, masuk YIN dan lain sebagainya gitu. Tapi ya sekali lagi mungkin ini Tuhan yang berikan yang terbaik untuk ibu, ya kita terima, kita syukuri. Kan tidak jauh-jauh amat ya dengan pekerjaan guru. Karena sekarang, dulu waktu ada DT itu ibu juga ngajar, tapi tata busana ya, bukan guru agama. Ada yang SMP 1? SMP enggak, Bu. Ada alumni SMP 1? Enggak ada. Nggak ada Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Itu saja. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Salah. Ya, hasil wawancara dari kelompok kami. Kepada Ibu Rafa dan Kepala TU Negeri kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.